Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas C. Saya Dunita Nurul Aini dengan NIM 057. Saya Arvina dengan ujung NIM 028. Saya Raffi Krisdayanti dengan ujung NIM 065. Saya Sinta Amelia dengan ujung NIM 032. Di sini kami akan menampilkan video mengenai pembuatan virgin coconut oil. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan, mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen pembuatan virgin coconut oil. Teori percobaan, virgin coconut oil atau VCO adalah minyak dari daging kelapa segar berbentuk cair jernih dengan aroma khas kelapa. Minyak ini kaya akan asam lemak jenuh rantai sedang seperti asam laurat dan kaprilat yang mudah dimetabolisme menjadi energi dan bersifat antimikroba. VCO mendukung sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi, menurunkan kolesterol, serta melindungi tubuh dari penyakit degeneratif. Pembuatan VCO dapat melalui proses basah dari kelapa segar atau proses kering dari kopra. Metode tradisional menggunakan pemerasan santan, sedangkan metode enzimatis memanfaatkan enzim proteolitik seperti papain dan bromelin untuk memecah protein pengemulsi, meningkatkan rendaman minyak. Kemudian, VCO stabil terhadap panas dan oksidasi, dapat dikonsumsi langsung, digunakan dalam makanan atau kosmetik, serta memiliki manfaat kesehatan dan kecantikan yang luas. Adapun alat dan bahan yang digunakan, alatnya neraca analitik, kertas saring, gelas ukur, pipet tetes, saringan, beker gelas, spatula, botol bening, magnetic stirrer, Erlenmeyer, toples, dan juga wadah fermentasi. Adapun bahannya, kelapa parut, air, enzim bromelin, enzim papain, dan juga zeolit. Berikut adalah prosedur percobaannya. Setelah dilakukan sterilisasi alat, langkah selanjutnya timbang kelapa parut sebanyak 2 kg, kelapa parut diperas dan ditambahkan air dalam perbandingan 1:1. Kemudian didiamkan hingga 2 jam agar terbentuk krim santan. Lalu, krim santan yang diperoleh diambil dan diukur volumenya. Setelah itu, pisahkanlah menjadi 2 wadah fermentasi dengan volume yang sama. Selanjutnya, tambahkanlah enzim papain di wadah fermentasi 1 dan enzim bromelin di wadah fermentasi 2. Sebanyak 1% W/W lalu aduk selama 20 menit. Selanjutnya, setelah difermentasi 24 jam, akan terbentuk 3 lapisan berupa lapisan atas, blondo, dan juga air. Minyak yang dihasilkan dipisahkan dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian, lakukanlah pemurnian dengan menggunakan zeolit. Selanjutnya, ukurlah minyak yang didapatkan dan masukkan minyak ke dalam botol bening. Lalu, hitunglah rendemennya. Data hasil pengamatan yang didapatkan minyak yang dihasilkan sebanyak 128 ml untuk enzim bromelin dan 148 ml untuk enzim papain. Persentase rendemen yang didapatkan, ketahui massa enzim bromelin yaitu 5,37 gram, massa enzim papain 5,37 gram, volume VCO bromelin 128 ml, volume VCO papain 148 ml, volume krim santan bromelin 537 ml, volume krim santan papain 537 ml. Yang pertama, persentase rendemen pada VCO enzim bromelin, yaitu persen rendemen sama dengan volume VCO bromelin dibagi volume krim santan dikali 100%, sama dengan 128 ml dibagi 537 ml dikali 100% didapatkan yaitu 23%. Kedua, persentase rendemen pada VCO enzim papain, yaitu persentase rendemen dikali volume VCO papain dibagi volume krim santan dikali 100% sama dengan 148 ml dibagi 537 ml dikali 100%. Hasil yang didapatkan yaitu 27%.
Percobaan ini bertujuan untuk membuat virgin coconut oil menggunakan metode enzimatis dengan enzim bromelin dan papain. Enzim papain dan bromelin mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan peptida pada protein emulgator santan. Reaksi ini menyebabkan protein terdegradasi menjadi peptida dan asam amino, sehingga sistem emulsi menjadi tidak stabil dan minyak terlepas membentuk lapisan VCO. Metode ini memanfaatkan kemampuan enzim proteolitik dalam menghidrolisis protein yang berperan sebagai emulgator pada krim santan. Sebanyak 2 kg kelapa parut ditambahkan 2 liter air, kemudian disaring untuk memperoleh santan. Santan didiamkan selama 2 jam hingga terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan krim dan air. Volume krim santan yang diperoleh sebesar 1037 ml dan dibagi menjadi 2 bagian masing-masing, yaitu 537 ml. Setiap bagian ditambahkan enzim bromelin dan papain sebanyak 5,37 gram, lalu diaduk hingga homogen dan didiamkan selama 24 jam. Setelah inkubasi terbentuk 3 lapisan, yaitu blodo, minyak VCO, dan air. Hasil menunjukkan bahwa enzim papain menghasilkan VCO sebesar 148 ml dengan rendemen 27%, sedangkan bromelin menghasilkan 128 ml dengan rendemen 23%. Perbedaan ini menunjukkan papain lebih efektif dalam mencegah protein pengemulsi sehingga minyak lebih mudah terpisah dan kualitas VCO yang dihasilkan tetap jernih serta beraroma khas kelapa. Kesimpulan 1. Pembuatan FCO atau virgin coconut oil pada percobaan kali ini dilakukan dengan metode enzimatis. Yang kedua, enzim yang digunakan dalam praktikum FCO adalah enzim bromelin dan papain. Yang ketiga, penambahan enzim bertujuan untuk meningkatkan rendemen minyak yang diekstraksi dari krim santan dengan cara memecah protein yang berfungsi sebagai pengemulsi pada santan. Yang keempat, selama proses fermentasi terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan atas berupa blondo atau sisa emulsi santan dan protein yang terdenaturasi, lapisan tengah berupa minyak atau FCO, serta lapisan bawah berupa air. Yang kelima, berdasarkan hasil percobaan, volume FCO yang dihasilkan menggunakan enzim bromelin sebesar 128 ml dengan persentase rendemen 23%, sedangkan penggunaan enzim papain menghasilkan 148 ml FCO dengan persentase rendemen 27%. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.